besok itu akan ada acara syukuran di lokasi syuting, dan rencananya hari ini setelah selesai syuting aku tuh pengen ngasih banyak banget hadiah buat para kru dan juga sutradara di judul Putri untuk Pangeran. Gimana nih Putri untuk Pangerannya jadi trending di Malaysia? Iya, alhamdulillah nggak nyangka ya, maksudnya awal-awal tayang Putri untuk Pangeran sempat jadi rating nomor 1 di Indonesia, dan belum lama ini sekitar 2 minggu tayang di Malaysia, terus alhamdulillah udah trending di Malaysia ternyata. Jadi peminat di Malaysia ternyata banyak banget, sampai trending di Twitter, di TV mereka juga, yang nge-tag di social media juga banyak gitu. Jadi seneng lah, kayak euforia awal-awal baru tayang di Indonesia, cuman ini euforianya di Malaysia. Sampai luar negeri loh yang support, yang dukung. Seneng banget, bahkan sekarang mungkin lebih rame yang nge-tag di social media itu lebih banyak yang dari Malaysia, karena mereka baru nonton awal-awal kan, jadi lagi seneng-senengnya katanya sama cerita ini. Baru-baru ini juga adik Kak Vero juga ulang tahun ya kan? Gimana nih Kak, soal Atala kemarin surprise-nya udah dirayain juga ya Kak? Iya, alhamdulillah kemarin juga sempat kasih ada surprise 2 kali, yang sekali sama Mama Vena, yang kedua kali kasih surprise di rumah aku sama Papa, sama teman-teman dia juga, dan terharu sih dia. Kasih hadiah apa Kak kemarin ke Atala? Ngasih hadiah, ada ngasih dia jam tangan, karena banyak inilah arti dan simbolnya kalau kita kasih jam tangan kan, dan dia alhamdulillah suka sama hadiah. Kenapa tuh ngasih jam biar disiplin? Enggak, kebetulan dia juga dia suka jam tangan kan, cuman kan mungkin jam tangan kan harganya lumayan, terus dia tuh sering banget ngambilin jam tangan aku, jadi ya aku pikir adalah alhamdulillah dari rezeki, terus dia juga udah dewasa 23 tahun, dia udah cukup kalau dikasih jam tangan mewah, akhirnya aku kasih jam tangan biar dia belajar disiplin, belajar waktu juga kan, banyak maknanya ya, bisa disiplin waktu, terus menghargai waktu-waktu yang kita udah lewatin bersama gitu, jadi banyak arti. Momen mengharukan apa sih Kak yang ada di acara kemarin? Lumayan sih, tiba-tiba ada satu adegan di mana di-upload sama Atalah juga di Instagram dia. Jadi pas kita ngasih biasalah ucapan-ucapan itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku jadi sedih gitu, karena padahal suasananya biasa-biasa aja tadinya gitu, happy-happy. Cuman mungkin ya karena belakangan ini aku juga jarang ngabisin waktu sama Atalah kan, beberapa tahun belakangan ini kita sibuk dengan kerjaan masing-masing, dengan kehidupan masing-masing gitu. Terus beberapa kali sempat berantem namanya adik kakak gitu, tapi kemarin tuh ya kita akhirnya bisa nyatu lagi, jadi deket lagi, dan akhirnya bisa mengekspresikan perasaan-perasaan yang mungkin belum pernah disampaikan selama ini yang masih keganjel. Mungkin kan Atala juga sekarang sudah beranjak dewasa gitu kan. Mungkin ada momen apa sih yang terkenang gitu mengingat Atala yang sudah menganjak dewasa, mungkin dulu pas kecilnya punya kenangan. Yang pasti Atala itu kan selama 17 tahun lebih ya, hampir berapa 20 tahun mungkin. Atala kan saudara aku satu-satunya ya, sebelum ada Fania, ada Elvani. Jadi dia tuh udah kayak bayangan dari kecil tuh, bener-bener yang kemana aku pergi dia ngikut, aku ngapain dia ngikut, bener-bener kita ngapain aja bareng, dari yang berantem sering setiap hari sampai udah gak pernah berantem, sampai berantem besar lagi. Jadi bener-bener segala sesuatu tuh pasti sama Atala gitu. Kan dulu juga pas papa mama pisah kan kita tinggalnya berdua, jadi mama tinggal sendiri, papa udah tinggal sendiri, aku udah tinggal sendiri waktu itu, dan Atala ikut sama aku, jadi bener-bener kita berdua gitu. Cuman sekarang lihat dia udah gede, kayak udah 23 tahun mah udah bukan umur yang kecil lagi ya, cuman kalau ngeliat dia masih tetap kayak adik bayi gimana sih, yang kayak ngikutin kita kemana-mana, masih kayak anak kecil aja ngeliatnya gitu. Apa sih yang membuat Atala sama Kak Vero mirip gitu? Mungkin dari sisi sifat atau Sebenarnya kalau dari sifat kita tuh lumayan berbeda ya, karena aku orangnya ekspresif, Atala lebih tertutup gitu. Cuman kalau dari hati mungkin sama gitu, kadang-kadang kalau hal yang bikin kita tersentuh, hal yang bikin kita sedih, hal yang bikin kita segala sesuatu tuh mungkin sama, cuman cara kita mengekspresikannya itu beda gitu. Dan ya mungkin kita banyak kesamaan karena namanya adik kandung ya, saudara, kita ngapain aja bareng, kita jalan-jalan bareng, tidur bareng, ya emang namanya saudara gimana sih, pasti mirip lah. Nah, kalau kemarin soal caption IG Kak Vero yang katanya sempat sedih, emang tersentuh, iya betul, itu kenapa Kak? Mungkin teringat sesuatu? Iya, itu kemarin kebetulan pas ngasih hadiah itu tuh hektik banget kan ngurusin surprise, kan aku ngasih surprise-nya 2 kali, di mama terus di rumah, terus belum ngatur temen-temen, ngatur lokasi syuting, minta izin, jadi nggak sempet nulis kartu ucapan gitu. Jadi daripada kan kayaknya
nggak ini ya, nggak apa sih namanya, nggak belum lengkap gitu kalau misalnya nggak ada kartu ucapan. Jadi kartu ucapan yang aku tulis di caption Instagram, mumpung lagi inget gitu kan mau nulis apa, jadi udah diketik gitu. Oke, bahkan mohon maaf nih Kak, ada temen yang bilang maksudnya netizen gitu kan yang bilang Feral galau mungkin karena jomblo gitu. Jadi nulis caption seperti itu. Enggak lah. Tanggapan Kak Feral? Emang kebetulan tahun ini aku sama Atala sama-sama merayakan ulang tahun, jomblo ya, single ya. Cuman enggak sih kalau untuk kita pada saat ini ya, terutama aku juga menurut aku ya hubungan itu masih nomor kesekian lah, karena aku masih banyak hal yang aku fokusin juga, dari kerjaan, dari masa depan, dari rumah. Jadi kalau emang ada jodoh ya alhamdulillah jalanin, cuman kalau nggak ada nggak yang nyari juga yang harus kayak duh gue kesepian nih apa, nggak juga gitu. Jadi ya bukan karena galau itu juga sih, karena emang lebih udah lama nggak spend quality time sama anak. Oke. Apakah tahun kemarin baru merayakan ulang tahun termewah istilahnya gitu untuk Atala atau sebelumnya juga pernah Kak? Apa tahun yang ini? Tahun ini. Kalau termewah sih enggak ya, cuman mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini baru kali ini yang kita merayakan ada pesta yang benar-benar lumayan niat gitu, kayak semua tentu pakai protokol kesehatan ya. Itu kan lumayan juga ya, semua orang swab dulu yang sebelum kesana, kita nyediain antigennya, terus kita nyediain apa entertainmentnya, makanannya. Jadi yang lumayan ada pesta ya tahun ini, tahun-tahun sebelumnya udah jarang. Nah Kak, terus juga kan kata Kak Feral suka berantem gitu. Mungkin kalian tuh tipikal yang suka cepet baikan atau gimana tuh Kak pas berantem? Tergantung sih ya, dulu sih pas kecil berantem kayaknya sebentar ya, berantem terus udah baikan. Cuman semakin gede mungkin semakin ada gengsi dan semakin ada ego kali. Jadi cuman ya kembali lagi yang namanya saudara, seberantem apapun gitu, seribut sebesar apapun tetap akan kembali ke saudara. Jadi kalau terakhir berantem sempat cukup lama sih, sempat berapa bulan gitu. Cuman habis itu ya udah pas ketemu semua udah baik-baik aja. Tapi Vera kalau sebagai abang lebih kayak ngasih tahu Atala nggak jangan ini jangan itu, atau memberikan kebebasan. Iya lah, pasti karena kan gimana pun juga namanya adik kan tetap butuh bimbingan dan butuh nasihat. Cuman kadang-kadang kan kalau udah semakin dewasa mungkin ada rasa ego dan gengsi, dia juga nggak pingin dikasih tahu atau gimana kan. Jadi mungkin di masa-masa itu lebih baik kita ya udah biarin aja dulu, kita tetap awasin. Toh juga ntar kalau amit-amit dia ada masalah atau apa, pasti kita akan siap ngebantu dan siap untuk backup dia. Berkah buat Putri untuk Pangeran, rumahnya gimana update-nya nih? Alhamdulillah rumah Sentul udah hampir jadi, sedikit lagi jadi. Bahkan gara-gara Putri untuk Pangeran, rumahku yang sekarang juga ikut direnovasi. Jadi dua-dua rumah direnovasi. Aku mulai minggu depan udah harus keluar rumah dulu, cari tempat untuk tinggal sementara lah 6 bulan, karena dua-duanya bakalan dibikin bersamaan, yang Sentul sama yang di Jakarta. Yang Sentul udah berapa persen sekarang? Sentul udah selesai, tinggal udah mulai masuk interior ya. Nah interior agak lama karena masang marmer aja kan cukup lama, terus belum perintilan-perintilan lainnya gitu. Kalau yang rumah di Jakarta estimasi sih 6 bulan. Rencana buat pindah nempatin ke Sentulnya kapan tuh? Pokoknya yang mana yang jadi duluan akan aku langsung tinggalin. Jadi Sentul jadi duluan apa Jakarta jadi duluan ya udah aku langsung pindah ke sana. Tapi buat Kak Feral sendiri ada rasa kayak nggak sabar nggak sih buat tuh rumah cepet-cepet jadi gitu? Nggak sabar banget, bahkan aku tiap hari nge-push yang kayak kalau yang di Sentul ya kan udah lumayan lama juga ya, 12 tahun lebih, karena emang lebih besar juga yang di Sentul kan. Jadi tiap hari aku pasti kontrol, tiap hari ngomong sama interior desainernya, sama kontraktornya gitu. Yang sama di Jakarta juga seperti itu gitu. Jadi timeline-nya harus jelas, kapan selesainya dan kapan bisa pindahan gitu. Berarti yang di Sentul lagi masukin interior ya Kak? Mulai interior, luarnya udah jadi, tinggal interior sama finishing. Finishing. Akhir tahun kelar atau gimana? Belum tahu. Mungkin yang Sentul mungkin yang Sentul. Kalau yang Jakarta kayaknya bulan apa nih sekarang? Mungkin awal tahun lah atau akhir tahun kalau yang di Jakarta. Oke, dua-duanya lagi direnovasi. Iya, itu berkah Putri untuk Pangeran juga ya. Kalau nggak mungkin langsung benerin 2 rumah sekaligus dan besar-besar gitu rumahnya kan. Jadi ya berkah. Udah saya? Kak, kan sekarang lagi zamannya rumah yang futuristik gitu kan dengan teknologi. Mungkin rumah Kak Feral nantinya akan seperti itu nggak? Iya sih, kebetulan rumah yang di Sentul dan di Jakarta ntar konsepnya semua pakai smart home. Jadi kayaknya ada gambarnya deh. Kalau yang Sentul kan udah sering lihat kan ya. Kalau yang di Jakarta nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Jadi emang semua konsepnya nanti smart home, konsepnya pakai yang apa, fingerprint pintunya, terus lampu juga yang pakai main control gitu. Jadi yang ada Android di dinding, yang semua kayak gitulah kurang lebih. Lebih simpel gitu ya. Lebih simpel, dan kalau yang di Jakarta kurang lebih jadinya seperti ini. Atau
Kalau yang di Sentul udah tahu kan apa? Udah. Kalau dari luar sebentar aku cari dulu ya. Nanti lebih jadi kayak gini. Kalau yang di Jakarta Kita kirim ke WA aja. ya ntar dikirimin aja ya kurang lebih kayak gini. Jadi semuanya futuristik. Oke, itu pemilihannya semua Kak Feral semua ya yang memilih juga desainnya Iya, bareng-bareng. dari bahan-bahan sampai desain sampai ruangan-ruangan sampai ntar liftnya itu aku yang bahkan papa yang milih sendiri ke apa tempat liftnya marmer juga beberapa kita datengin sendiri kita milih sendiri gitu mau yang mana. Berarti yang di Jakarta inovasinya banyak juga dong ya? Banyak kurang lebih ntar fasilitas yang di Jakarta tuh sama kayak di Sentul jadi ada gymnya juga terus ada bioskopnya ada biliar ada liftnya juga gitu dan bener-bener jadi dihancurin dibangun lagi. Kak, sedikit dong mungkin waktu beberapa waktu dekat ini gitu mungkin ada plan dengan Atala. Apa itu? Mungkin Kak Feral mau jalan bareng Kak atau main? Sama Atala? Iya, sama Atala. Pastilah kalau misalnya PPKM udah lebih udah nggak ada ya terus corona juga udah mulai mereda dikit dan aku ada waktu libur kepingin banget jalan-jalan ke luar negeri sih sebenarnya refreshing dan ya inilah recharge diri untuk liburan. Negaranya? Rencana sih akhir tahun aku kepingin ke Amerika. Oke. Sekeluarga atau berdua sama adik? Rame-rame jadi sama papa juga bahkan aku ngajak tim juga ada yang ikut nih beberapa tim terus teman-teman juga ada yang aku ajak keluarga juga aku ajak jadi rame lah kita ber-15 rencana. Oke, Kak, harapan mungkin untuk Atala yang saat ini gitu kan? Untuk Atala ya yang pasti semoga Atala tumbuh menjadi laki-laki dewasa yang membanggakan yang bisa mengharumkan nama keluarga, bisa tetap menjadi anak yang baik, yang on track, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan ya tetap jadi kebanggaan dan kesayangan kita semua. Oke, Kak, terakhir sedikit dong, kan kemarin mantan sempat mengkode gitu kan di vlog gitu, mantan soal ngajak balikan dan juga banyak yang support kakak balikan gitu. Mungkin tanggapan Kak Feral sendiri seperti apa? Iya yang pasti kalau doa yang baik-baik diaminin lah. Oke, udah. Oke.